Iya, selamat pagi Pak Morten. Selamat pagi Bapak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabarnya sangat baik, Iya. sehat. Ya, syukurlah sehingga dengan kesehatannya Bapak kita bisa bertemu hari ini dan akan melakukan kegiatan supervisi, Bapak ya. Iya. Dan hari ini saya akan melakukan pengamatan, yang mana rencananya kan Bapak akan melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yan kalau tidak salah. Iya, betul sekali. Iya. Kalau begitu artinya hari ini Bapak sudah siap ya untuk melakukan kegiatan coaching. Siap. Oke. Sebelum sebentar Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yan, ya ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait dengan proses coaching yang akan Bapak laksanakan sebentar. Ada pun hal yang akan saya amati yaitu berdasarkan rubrik penilaiannya. Nanti saya akan melihat apakah Bapak melakukan percakapan coachingnya sesuai dengan alur yang sudah kita ketahui bersama, yaitu tentang alur tirta. Kira-kira alur tirta itu bagaimana? Iya. Mulai dari tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana tindak lanjut, dan terakhir dengan tanggung jawab atau komitmen. Nah, jadi itu yang akan saya amati sebentar. Kemudian juga terkait dengan prinsip coaching. Jadi pelaksanaan coaching ini harus berdasarkan prinsip coaching yang sudah kita ketahui. Ini ada 3 hal Bapak ya. Yang pertama, bagaimana membangun kemitraan dengan coaching, kemudian menggali potensi coach dan proses yang kreatif, dan yang terakhir itu bagaimana Bapak mampu memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh coaching. Dan yang ketiga yang akan saya amati sebentar terkait dengan kompetensi inti dari kegiatan coaching, yang dimana situ ada 3 hal. Yang pertama itu tentang presence atau kehadiran penuh, kemudian bagaimana mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga bagaimana Bapak mampu mendengarkan dengan aktif. Namun dari kompetensi coaching ini, dari ketiga ini, saya ingin bertanya, kira-kira sebentar Bapak mau saya yang menjadi fokus observasi sebentar, atau kompetensi inti yang ingin Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi ini, kira-kira yang mana? Dan Bapak bisa pilih salah satu. Baik Bapak, khusus dalam coaching hari ini saya ingin mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mengajukan pertanyaan yang berbobot. Jadi sebentar yang menjadi fokus saya ketika mengamati proses coachingnya terkait dengan bagaimana Bapak mampu menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Pak ya. Oke. Jadi sudah jelas ya tentang penilaian yang akan dilakukan sebentar, dan sebentar kita akan bertemu kembali setelah Bapak melakukan kegiatan coaching dengan Pak Yan. Siap Pak ya? Berarti setelah ini saya akan mengamati Bapak bersama dengan Pak Yan. Selamat melakukan kegiatan coachingnya, sukses untuk kegiatan hari ini. Baik, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik Bapak. Syukurlah. Ya, saya mendengar Pak Guru baru keluar dari kelas ya. Iya benar. Bagaimana suasana kelasnya tadi? Aduh, itu sudah Bapak. Ya di kelas 7 tadi saya mengajar Bapak, ternyata memang masih mengajar saya tidak maksimal. Oleh karena masih terdapat anak-anak yang memang masih kesusahan dalam literasi Bapak. Oh, jadi kelas 7 masih ada persoalan terkait dengan literasi. Kira-kira seperti apa suasana di kelas 7? Iya, masih ada 4 sampai 5 orang Bapak, ketika mengajar. Kita kan mengajar matematika minimal anak-anak kan bisa membaca. Namun ternyata anak masih ada 4
4-5 orang yang sama sekali belum bisa membaca, jadi agak susah jadinya. Apa namanya, ketika kita membagi jadwal pembelajaran berdiferensiasi, kita yang mencapai tujuan, namun masih ada beberapa anak yang belum mencapai yang belum bisa baca, itu menjadi kendala. Belum bisa membaca ya. Benar. Nah, memang ini merupakan persoalan yang memang sangat dilema juga bagi kita sebagai guru ya. Nah sekarang dalam situasi seperti itu, apakah yang literasinya ini menurut penilaian Pak Guru itu kira-kira pada umumnya kelas 7 literasinya itu kalau dinilai skalanya antara 1 sampai 10, kira-kira pada umumnya itu kelas 7 berada di posisi Secara umum saya bisa memberi nilai mereka di 4 masih semester 1. masih 4 ya, berarti masih jauh ya, masih Ya, di bawah. benar. Ya. Nah sekarang dengan situasi seperti itu, kira-kira menurut Pak Guru tindakan apa kira-kira yang mau dilakukan ya paling tidak untuk bisa meningkatkan literasi? Iya Bapak, bisa jadi saya akan mencoba untuk melakukan bimbingan khusus. Jadi anak-anak yang bersangkutan yang 4-5 orang ini melakukan bimbingan khusus dan dalam hal literasi. Dan saya akan mencoba secara umum untuk kelas 7 itu dibiasakan untuk berliterasi secara menyeluruh 10 sampai 15 menit. Oh jadi ada keinginan, Ya. ada keinginan untuk mencoba memprogram tentang literasi ya, literasi. Nah di dalam melakukan program ini kira-kira kemampuan yang Pak Guru miliki atau kira-kira Pak Guru mau berkolaborasi dengan siapa untuk melaksanakan kegiatan itu? Tentu untuk ini kan bukan hanya pelajaran saya saja matematika Bapak. Ada pelajaran lain juga, ada 10 pelajaran, dan tentu saya akan kolaborasi dengan semua guru untuk bagaimana meningkatkan khusus literasi, karena bagaimana guru-guru akan mengajar dengan baik atau lancar apabila masih terdapat anak-anak yang literasi ini saja belum begitu ya. Jadi mau tidak mau saya akan berkolaborasi dengan guru, terlebih lagi dan pimpinan. Saya menyampaikan informasi ini di mana kita akan berkolaborasi untuk menentukan jadwal dalam rangka kita melakukan bimbingan khusus kepada anak-anak yang sama sekali belum lancar membaca, kemudian melakukan literasi secara menyeluruh di kelas 7. Mungkin itu Bapak tanya. Ya, luar biasa sekali Pak Guru. Ternyata Pak Guru siap bekerja lebih ekstra di luar tugas pokok yang harusnya mengajar tentang sesuai dengan perencanaannya Pak Guru, tetapi Pak Guru harus kerja ekstra untuk mengajar lebih khusus menyangkut literasi. Nah sebenarnya kalau menurut Pak Guru idealnya seperti apa ya, kalau untuk anak kelas 7 itu khususnya di literasi? Ya, idealnya mereka harus lancar membaca Bapak. Sebenarnya idealnya kalau misalnya minimal ya, kalau dikasih penilaian minimal mereka ada di angka 7 atau 8 khusus literasi. Sehingga bagaimana kami mengajarkan numerasi, seperti saya guru pelajaran matematika, mengajarkan angka-angka, mengajarkan tentang bilangan, tentang aljabar, kalau anak-anak ini belum lancar membaca. Jadi idealnya anak-anak harus bisa membaca, sehingga kemampuan-kemampuan lain akan mengikuti. Oh jadi idealnya harus lancar membaca. Nah sekarang tadi situasinya itu masih berada di posisi 4 ya, untuk evaluasi sementara. Nah tadi ada rencananya Pak Guru mungkin membimbing dengan cara literasi, banyak program bersama kolaborasi dengan teman-teman. Nah kira-kira yang untuk khusus kelas 7 ini Pak Guru harapkan itu kira-kira ada peningkatan sampai dengan kira-kira sampai berapa? Dari 4 itu maksimal menurut Pak Guru sampai berapa? Iya. Kalau bimbingan khusus ini dilaksanakan ya, rencana itu dilaksanakan, kemudian kita lakukan pendampingan secara efektif ya, dalam waktu dekat ini saya yakin mereka bisa mencapai 7 seperti yang saya sampaikan. Sehingga semua mata pelajaran bukan hanya saya matematika dapat lancar ketika mencapai tujuan pembelajaran masing-masing ya. Bagaimana kita mencapai tujuan pembelajaran kalau misalnya kemampuan literasi yang masih ada. Jadi itu harapannya. Ya, jadi harapannya 7 ya, untuk bisa Yeah. harus mencapai 7 gitu. Nah
untuk mencapai itu kira-kira kapan rencananya Pak Guru untuk melakukan program atau rencananya Pak Guru? Ya, setelah ini segera mungkin saya akan komunikasi dengan pimpinan tentang kita menyusun jadwal sehingga mulai minggu depan kalau sudah bisa dilakukan pendampingan khusus ini. Kita melihat perkembangannya selama seminggu atau 2 minggu. Jadi kalau sampai 2 minggu memang belum ada perubahan, mungkin langkah apa lagi selain bimbingan khusus dilakukan mungkin Akan dilakukan evaluasi. Iya, akan dilakukan evaluasi. Akan dilakukan evaluasi secara berkala untuk melihat kemajuan atau perkembangan dari siswa. Iya, benar. Ya. Setelah itu ya tadi sudah ada rencana pelaksanaan. Kira-kira komitmen apa yang Pak Guru mau bangun? Tidak hanya untuk diri Pak Guru, tetapi juga untuk bersama teman-teman. Kan ini ada kolaborasi tentang panitera pelaksanaan program ini. Kira-kira komitmen yang mau dibangun bersama teman-teman ini seperti apa? Ya, saya pikir komitmen kolaborasi penting. Komitmen kolaborasi dengan teman-teman, rekan-rekan ini penting. Dan membangun komitmen ini harus secara bersama-sama. Jadi ketika saya akan melakukan ini, komitmen saya adalah dalam 2 minggu ini akan berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak yang dimaksudkan tadi dan secara umum kelas 7 ini bisa mencapai kemampuan literasi yang cukup. Jadi komitmen saya seperti itu. Dalam minggu ini saya akan komunikasi, kolaborasi dengan teman-teman. Mulai minggu depan akan saya laksanakan. Apapun resikonya akan saya lakukan pendampingan khusus. Jadi itu komitmen saya. Jadi luar biasa sekali ya perencanaannya Pak Guru. Ternyata di dalam Pak Guru menghadapi persoalan tentang literasi, banyak anak-anak yang memang dari segi literasinya yang masih minim, tapi Pak Guru sudah memiliki rencana untuk mengatasi persoalan ini, dan tidak hanya rencana, juga pelaksanaan bahkan komitmen untuk berkolaborasi dengan teman-teman. Ya, semoga rencananya Pak Guru bisa sukses. Amin, amin. Saya sangat mengharapkan ya kedepannya kita bisa sharing lagi. Saya sangat menantikan aksi dari Pak Guru. Kira-kira apakah aksi ini hasilnya seperti apa? Berhasil atau apa? Nanti akan dievaluasi. Untuk itu silakan Pak Guru melaksanakan program itu. Saya berharap program ini tetap sukses. Oke, siap. Excellent. Ya, luar biasa ya Pak Martin sudah melaksanakan coaching tadi bersama dengan Pak Yan dan sudah berjalan dengan lancar berdasarkan pemantauan saya tadi. Nah, sekarang bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan coaching tadi dengan Pak Yan? Ya, baik Bapak, terima kasih. Ya, di dalam melaksanakan coaching tadi awal-awalnya sih agak-agak kaku-kaku, tapi setelah saya melakukan coaching, ya perasaan saya sekarang sudah merasa lega, senang, karena di dalam melaksanakan coaching saya bertemu dengan Pak Guru, Pak Yan yang cukup terbuka, siap kami berkomunikasi secara bersama-sama, dan di dalam melaksanakan coaching tadi, ya kami melakukan dengan keakraban, keterbukaan, tidak ada yang ditutup-tutupi. Semuanya itu berjalan dengan lancar saja. Jadi bagus ya kalau Bapak merasa bahwa kegiatan coaching tadi berjalan dengan baik dan itu sesuai dengan apa yang Bapak harapkan. Jadi jika merujuk pada indikator ketercapaian dari pengetahuan yang Pak Martin harapkan pada kompetisi coaching, kira-kira apa saja yang sudah baik dalam proses coaching tadi? Kalau dalam posisi coaching tadi, ya saya rasa saya sudah menjalankan semua, mulai dari alur ceritanya, saya menjalankan semua, yang walaupun belum maksimal, belum sempurna, tapi saya sudah berusaha untuk menjalankan semua. Terus ya dengan prinsip coaching saya juga sudah menjalankan dengan baik, dan saya melihat bahwa indikator yang saya coba terapkan atau indikator yang saya harapkan dari coaching tadi
saya rasa sudah lumayan tercapai, di mana coach tadi sudah dari persoalan yang dihadapi melalui coaching tadi dia bisa menemukan solusinya sendiri, dia sudah bisa mengatasi persoalannya sendiri. Oke, jadi luar biasa Pak ya. Jadi itu tadi yang Bapak rasakan, itu yang Bapak nilai sendiri bagaimana ketercapaian dari pengembangan yang Bapak harapkan di awal. Jadi itu tadi apa yang Bapak sampaikan, dan apa boleh sekarang saya menyampaikan hasil pengamatan saya kepada Bapak? Oke. Jadi izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi, bahwa berdasarkan observasi saya, percakapan coaching yang Bapak bersamakan tadi sudah baik. Yang mana harapan-harapan yang saya sampaikan tadi berdasarkan rubrik penilaian yang sudah ada, ternyata Bapak sudah melaksanakan tahapan-tahapan seperti yang ada dalam papan kita. Jadi dari tujuan, kemudian dari identifikasi, rencana tindak lanjut, sampai dengan pernyataan komitmen dari coach tadi sudah digali semua, dan itu sesuai dengan apa yang tadi Bapak harapkan dalam kompetensi yang ingin dikembangkan, bahwa tadi berkaitan dengan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan saya nilai dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan, Bapak sudah mampu menghadirkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga coach tadi mampu terbuka, mampu menjawab setiap pertanyaan itu, sehingga ia sendiri dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya pikir secara keseluruhan sudah baik, dan mungkin ke depannya itu bisa dipertahankan dan mungkin dikembangkan, ya Pak ya. Mungkin selain itu, selain yang tadi Bapak sudah laksanakan terkait dengan kompetensi mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot, kira-kira ke depannya kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan terkait dengan kompetensi coaching ini? Baik Bapak, ini setelah saya melakukan coaching tadi, saya masih ingin mengembangkan kompetensi yang lain selain mengajukan pertanyaan berbobot, jadi khususnya di present, kehadiran penuh. Ya, karena tidak hanya kita asal menanyakan keadaan, menanyakan persoalan dari coach, tetapi paling tidak itu ikut merasakan apa yang dirasakan oleh coach. Itu yang perlu saya tingkatkan lagi. Bagus sekali Pak ya, itu harapan yang baik, dan saya harap itu memang benar-benar dapat dikembangkan. Dan bagaimana Bapak bisa mengembangkan itu, ya dengan terus mengasah, terus melakukan kegiatan yang serupa. Bapak ya, jangan patah semangat, tetap semangat untuk melakukan tugasnya, untuk menjadi coaching. Semoga ini bermanfaat untuk setiap rekan-rekan guru yang ada di sekolah Bapak. Jadi mungkin sampai sini dulu pertemuan kita hari ini, dan saya harap kita memiliki waktu ke depannya untuk melakukan kegiatan. Saya akan kembali mengevaluasi bagaimana nanti rencana yang Bapak katakan tadi untuk pengembangan itu, apakah sudah ada perubahan, peningkatan, dan seterusnya. Jadi saya harap nanti kita akan terus mencatatkan kegiatan selanjutnya. Oke, terima kasih Bapak. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Tuhan memberkati.